Ya, malam ini kita akan teruskan pembahasan kita bagian terakhir daripada kitab Yakobus dan minggu depan kita akan bersama-sama mulai dengan wahyu yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya. Nah, malam ini dari ayat Yakobus pasal yang kelima dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 kita bersama-sama melihat bagaimana Yakobus menekankan tentang doa dan juga bagaimana hidup secara benar di hadapan Tuhan dan bagaimana juga menolong saudara-saudara kita yang tersesat untuk kembali kepada jalan yang benar. Di dalam ayat yang ke-16 minggu lalu kita membahas sedikit tentang saling mendoakan dan saling mengakui dosa, di mana kita melihat bahwa Yakobus memulai dengan doa pribadi kita kepada Tuhan, kemudian dia lanjutkan dengan doa secara kolektif, di mana kita saling mendukung di dalam doa, ya kita menjadi pendoa. Kita menjadi penjaga daripada saudara-saudara kita, supaya saudara-saudara kita melalui doa kita dikuatkan dan dinasihati dan juga dibawa kembali kepada Tuhan. Ya, seperti di sini dikatakan kita saling mengaku dosa dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya rasa ini merupakan satu hal yang sangat mulia. Setelah dia menasihati kita saling mendoakan supaya sembuh, kalimat yang terakhir daripada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kita melihat di sini ya pertama-tama setelah kita membaca akan kalimat yang demikian, mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri ya, apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa ya? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa pada waktu saya berdoa Tuhan akan melakukan sesuatu melalui doa saya ya. Saya membaca sebuah artikel penulisnya bertanya demikian, apakah kita sungguh-sungguh percaya kalau suatu hari kita mendoakan tetangga kita ataupun teman kita atau rekan kerja kita, kita percaya bahwa setelah kita berdoa hidup orang itu akan menjadi lebih baik. Atau dia mengubah pertanyaannya, dia katakan, apakah kita percaya kalau kita tidak mendoakan, dia tidak akan sebaik kalau kita mendoakan dia. Nah, itu adalah saya rasa satu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri tentang iman kita kepada Tuhan. Ya, apakah kita benar-benar percaya bahwa doa itu merupakan sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memakai kita melalui doa kita, Tuhan akan melakukan sesuatu di atas diri orang yang kita doakan. Saya rasa itu merupakan satu hal yang sangat penting. Dan kita melihat di sini dikatakan sangat besar kuasanya, tetapi ada dua kriteria di dalam kalimat ini. Yang pertama dikatakan orang benar, yang kedua dikatakan dengan yakin didoakan. Nah, istilah keyakinan, yakin didoakan. Istilah yakin di sini kalau kita selidiki itu menunjukkan tentang kepastian yang kita miliki. Ya, itu bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang sungguh-sungguh mempunyai satu kekhususan, kepastian yang ada di dalam hati kita. Ya, nah kadang-kadang kita melihat ada beberapa bentuk iman ya. Ada iman yang mungkin hanya berarti biasa, percaya kebenaran tentang keberadaan Tuhan, percaya pada kebaikan Tuhan, percaya pada kebijaksanaan Tuhan, ya percaya pada firman yang Tuhan sampaikan. Kemungkinan juga iman itu mengacu kepada suatu jenis keyakinan yang digambarkan oleh Yakobus di dalam pasal yang pertama misalnya tentang kebalikan daripada kebimbangan atau mendua hati, yaitu iman itu merupakan suatu fokus yang sangat jelas di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau dikatakan iman yang
tidak bimbang, itu artinya kita mempunyai satu fokus, satu kesungguhan. Kita tidak lagi memandang kepada dunia, kita tidak lagi berharap kepada yang lain selain berharap kepada Tuhan semata-mata. Nah, di dalam bagian ini banyak penafsir setuju bahwa frasa ini berbicara tentang sesuatu yang melampaui iman yang kita bahas tadi di atas ya, yang secara normal. Tetapi iman ini merupakan suatu kepastian ya. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita meminta sesuatu, pada waktu kita mengucapkan sesuatu, kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan bekerja melalui apa yang kita ucapkan ya. Nah, seorang penafsir yang lain yang mengatakan Yakobus sebenarnya belajar terminologi ini dari Tuhan Yesus seperti yang kita baca di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 ya. Ini di situ Tuhan Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi kita melihat di sini pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang percaya, ini tidak semata-mata percaya tentang eksistensi Allah, percaya tentang keselamatan Allah, tetapi suatu keyakinan bahwa pada waktu kita mengucapkan sesuatu di dalam doa kita, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ya, ini adalah sesuatu keyakinan yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam ayat ini ya. Nah, memang ada orang kadang-kadang salah mengerti ya, menyangka bahwa kalimat percaya di sini seolah-olah merupakan hasil kuasa doa kita, seolah-olah ya, doa kita mempunyai kuasa ya, seolah-olah hasil daripada doa itu merupakan hasil daripada doa itu semata-mata merupakan apa yang kita yakini. Sebenarnya tidak demikian ya. Karena sebagian orang mereka mengatakan, lihat ayat ini tidak berkata tentang kalau sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi seolah-olah iman itu sudah sesuatu yang pasti sudah ya. Pokoknya kalau kita percaya, apapun yang kita ucapkan itu akan terlaksana ya. Nah, seperti minggu lalu sudah saya singgung juga bahwa kadang-kadang ada ayat yang tidak secara menyeluruh menyinggung tentang semua unsur yang diperlukan di dalam doa. Misalnya kalau kita menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain dengan jelas sekali, minggu lalu kita juga berbicara bahwa doa kita itu seharusnya mempunyai keyakinan yang penuh, tetapi juga mempunyai penyerahan yang penuh. Ya, kita harus mengerti juga apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, memang di sini tidak menyinggung, tetapi kalau kita menghubungkan secara keseluruhan ajaran Alkitab, ya, hasil doa kita bukan hanya apa yang kita yakini, tetapi juga dihubungkan dengan kehendak Allah. Nah, seorang menjelaskan dengan sangat baik. Dia mengatakan iman yang benar itu mencakup dua hal katanya, yaitu yang pertama percaya Tuhan mampu, yang kedua percaya Tuhan mau ya. Jadi kalau Tuhan mampu tetapi Tuhan tidak mau, kita juga tidak boleh memaksa Tuhan melakukan apa yang kita yakini bahwa Tuhan mampu ya. Jadi yang berotoritas, yang mengambil keputusan, yang mengatakan itu yang terbaik bagi kita,
bukan diri kita sendiri, tetapi Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita, ya. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang di dalam doa kita meminta Tuhan tidak memberi, tetapi kadang-kadang sesuatu yang kita minta Tuhan memberi lebih baik, ya, daripada apa yang kita minta, ya. Tuhan memberikan seperti surprise di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu lebih mengerti, ya. Tuhan mampu, Tuhan juga mau, ya, dia berkenan untuk melakukannya. Nah, ini dua unsur saya rasa merupakan unsur yang sangat penting. Jadi pada waktu dikatakan dengan yakin didoakan, sebenarnya istilah yakin ini juga mencakup keyakinan bahwa itu sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan keputusan Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan yang memutuskan, yang mengukur apakah apa yang kita minta itu terbaik bagi kita, ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita lihat, kita anggap itu sudah terbaik bagi kita, tetapi belum tentu itu terbaik bagi kita di mata Tuhan. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita percaya satu sisi Tuhan mampu, yang juga percaya bahwa Tuhan mau, ya. Tuhan mau berarti Tuhan sudah siap untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kita melihat di sini dikatakan sangat besar kuasanya, ya. Jadi seolah-olah di sini menunjukkan bahwa doa kita mempunyai satu tujuan yang jelas, yaitu kuasa Allah, ya. Nah, kita mungkin bertanya, ya, apakah itu oke kalau seandainya kita mengatakan kuasa yang Tuhan nyatakan melalui doa kita itu merupakan motivasi kita di dalam doa, ya. Nah, memang kita harus melihat dengan jelas, ya. Kadang-kadang Tuhan memakai akan janji-janji yang demikian untuk mendorong kita, untuk membantu kita mematuhi perintahnya. Jadi sangat besar kuasanya, ini merupakan kalimat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kalimat yang dijanjikan oleh Tuhan itu jangan menjadi motivasi kita berdoa. Ya, jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Tuhan memberikan janji kepada kita supaya mendorong kita berdoa. Ya, ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu jangan menjadi motivasi kita di dalam doa. Kalau itu menjadi motivasi kita di dalam kita datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai tujuan dan motivasi yang salah, ya. Nah, seperti juga yang pernah Maleaki katakan di dalam Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ayat ini mengandung janji Tuhan akan mencurahkan berkat kepada orang yang membawakan persembahan perpuluhan. Dan tidak sedikit orang Kristen mengalami berkat yang demikian. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kelimpahan yang Tuhan janjikan itu bukan merupakan tujuan persembahan kita. Kita membawakan persembahan di satu sisi karena kita mentaati perintah Tuhan, di lain sisi karena kita mencintai Tuhan. Ya, ini adalah motivasi daripada kita membawa persembahan, yaitu kita mentaati perintah Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan itu akan Tuhan laksanakan. Malah kalau
janji Tuhan itu menjadi tujuan kita, mungkin kita tidak akan menerima apa yang Tuhan janjikan karena motivasi kita salah. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Pada waktu Tuhan memberikan janji kepada kita, kita pokoknya tugas kita, ya, tanggung jawab kita bukan memandang kepada janji itu, bukan mengharapkan kepada janji itu, tetapi tugas kita, tanggung jawab kita adalah melaksanakan perintah Tuhan, ya, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan itu tugas Tuhan, itu hak Tuhan, itu otoritas Tuhan. Apakah Dia akan mencurahkan berkat kepada kita atau tidak? Ya, itu adalah satu hal yang mungkin kita perlu jelas, ya. Kemudian kita kembali melihat kalimat ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, istilah kuasa di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu adalah energeo. Ya, energeo itu mempunyai satu pengertian bahwa dia akan beroperasi atau akan melakukan sesuatu atau mempunyai kuasa yang luar biasa, ya. Ya, kita lihat di sini dikatakan sangat besar kuasanya, atau juga mempunyai arti, mempunyai efek, mempunyai hasil, mempunyai pengaruh, ya. Jadi menunjukkan bahwa pada waktu kita berdoa akan ada sesuatu hasil yang terjadi pada diri orang yang kita doakan. Ya, jadi pada waktu seseorang benar di hadapan Tuhan, mempunyai iman yang benar, ya, iman yang benar mencakup bahwa percaya Tuhan mampu, tetapi juga Tuhan mau, ya, dan kemudian dia sungguh-sungguh berdoa, maka apa yang dia ucapkan di dalam doa itu mempunyai pengaruh, mendatangkan efek di dalam diri orang yang sedang dia doakan. Jadi itu adalah sesuatu pengertian. Jadi melalui doa akan mengubah kehidupan seseorang, melalui doa akan mengubah kesehatan seseorang. Kalau di dalam konteks tentang orang yang sakit, ya, saling mendoakan orang yang sakit. Jadi melalui doa Tuhan akan melakukan satu penyembuhan, pemulihan di dalam diri seseorang, baik dia secara iman sakit atau secara rohani dia itu lemah, atau mungkin ya secara fisik dia sakit. Melalui doa kita Tuhan akan bekerja, ya, di dalam diri orang tersebut, ya. Jadi kita kalau yakin untuk mendoakan seorang sakit, walaupun mungkin orang itu sudah divonis secara medis, ya, ataupun orang itu sudah secara manusia sudah tidak mungkin, akan tetapi karena doa kita, ya, kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam diri orang tersebut. Tuhan memulihkan orang tersebut. Jadi sekali lagi, baik secara fisik maupun secara rohani, ya, kita perlu saling mengaku dosa. Nah, ini berhubungan dengan saling mengaku dosa, itu lebih cenderung kepada sakit rohani. Ya, itulah sebabnya ada sebagian penafsir juga mengatakan Yakobus di sini tidak berbicara tentang sakit secara fisik. Ya, seperti yang minggu lalu kita katakan, banyak perdebatan, diskusi tentang mengapa Yakobus tiba-tiba berbicara tentang orang sakit, ya. Nah, banyak yang mengatakan itu karena Yakobus menekankan sakit secara rohani. Tetapi bagi kita, kita percaya bahwa itu bukan hanya sakit secara rohani, tetapi juga sakit secara jasmania. Baik, kita melihat di sini dikatakan kembali, kita tadi mengatakan bahwa istilah yakin itu menunjukkan tentang percaya bahwa Tuhan mau dan juga bahwa Tuhan mampu, ya. Nah, Yakobus di sini kembali menunjukkan tentang kuasa doa, ya. Pertama-tama mungkin, ya, itu penafsiran orang mengatakan mungkin karena apa? Karena banyak orang tidak percaya bahwa doa itu benar-benar mempunyai kuasa.
untuk percaya akan doa itu mempunyai kuasa, itu merupakan tantangan besar bagi banyak orang Kristen. Ya, kadang-kadang kita sambil berdoa, hati kita sambil berpikir, apakah doa kita itu ada gunanya atau tidak? Ya, apakah Tuhan sungguh-sungguh akan bekerja demikian atau tidak? Apalagi kita sedang mendoakan sesuatu yang secara manusia, ya, itu adalah sesuatu yang tidak yang tidak mungkin, yang mustahil ya terjadi. Ya, jadi kita melihat di sini seolah-olah ini merupakan satu tantangan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya seperti pertanyaan yang saya utarakan pada permulaan daripada PA hari ini, ya. Apakah kita benar-benar percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa, ya. Seorang mengadakan suatu survei. Dia mengatakan hasil daripada surveinya menunjukkan memang untuk percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa, itu merupakan tantangan bagi banyak orang Kristen. Ya, mengapa banyak orang Kristen sulit sungguh-sungguh percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa? Nah, dia jawaban yang pertama dia katakan mungkin karena orang merasa begitu banyak doa mereka tidak dijawab Tuhan. Ya, mungkin itu disebabkan karena mungkin kriteria yang kita bahas minggu lalu, ya, doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan, doa dengan iman, ya, saling mengaku dosa, ya, dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang Tuhan inginkan, ya, kita penuhi sebelum kita berlutut di hadapan Tuhan. Lalu jawaban yang kedua yang dia temukan, ya, dia menyimpulkan kemungkinan lain adalah bahwa Tuhan sebenarnya telah menunjukkan kuasa-kuasa doanya. Tetapi kadang-kadang, ya, namanya manusia, hati kita gampang kecantol kepada satu dua doa yang tidak dijawab. Nah, kadang-kadang Tuhan menjawab begitu banyak doa kita. Tuhan menunjukkan kuasa melalui doa kita. Ya, kadang-kadang setelah kita doa, di satu sisi kita lupa kalau kita sudah mendoakan, karena Tuhan sudah memberikan, karena sudah Tuhan berkati. Ya, kita jadi lupa bahwa kita pernah mendoakan hal itu. Yang kedua, ya, kadang-kadang hati kita lebih berfokus kepada apa yang tidak dijawab Tuhan. Ya, sehingga kita kehilangan pandangan pada ratusan kali Tuhan menyatakan iya kepada doa kita karena kekecewaan kita pada satu dua hal yang mungkin kita anggap sangat penting, yang mungkin kita anggap Tuhan seharusnya mengatakan iya, tetapi kenyataannya kita tidak mendapatkan hasilnya. Ya, jadi begitulah manusia lebih gampang melihat yang tidak dipunyai daripada bersyukur untuk apa yang dia punyai. Ya, demikian juga masalah doa kita, ya. Kita gampang untuk mengabaikan 100 tindakan belas kasihan dan kasih karunia daripada Allah dan merasa kesal terhadap satu dua hal yang mungkin Tuhan tidak setuju atau tidak menganggap itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita sehingga tidak menjawab doa kita. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting bagi kita untuk selalu melihat secara keseluruhan. Jangan hanya terpaku kepada satu dua hal yang kita doakan yang tidak terjawab, akhirnya itu mengganggu kita, dipakai oleh si jahat untuk menggerogoti iman kita, sehingga kita kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melihat, ya, seorang dulu waktu di sekolah teologi ada seorang dosen menasihati kami dengan baik. Beliau mengatakan, kalau kita berdoa lebih baik kita catat, ya. Setelah kita catat, setelah satu masa kita melihat ke belakang, kita melihat catatan kita, kita akan menemukan
ada banyak permintaan kita, doa-doa kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita tidak catat, mungkin kita sudah melupakannya. Kalau kita tidak catat, mungkin kita menganggap itu adalah sesuatu yang berjalan sewajarnya. Tetapi pada waktu kita menoleh ke belakang, kita melihat sebenarnya Tuhan mengasihani kita, dan Tuhan menunjukkan kemurahannya. Tuhan telah menjawab doa-doa kita dengan sangat luar biasa. Jadi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setelah Yakobus menyampaikan statement yang begitu berkuasa, yang begitu powerful, lalu dia selanjutnya memberikan contoh di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dia katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saya percaya saudara juga mengetahui akan cerita ini. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Nah, kita tahu di sini dikatakan Elia adalah seorang manusia biasa, tetapi dia telah melakukan banyak sekali hal-hal iman yang luar biasa. Dia adalah manusia biasa, tetapi karena dia sungguh-sungguh berdoa, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Seperti dia telah memanggil api dari surga dalam menghadapi nabi-nabi Baal. Dia menghidupkan kembali putra daripada seorang janda. Nah, dia berlari lebih cepat daripada kuda, menempuh perjalanan 40 hari 40 malam dengan kekuatan hanya 1 kali makan. Itu luar biasa, saudara sekalian. Nah, ketika dia datang ke rumah janda itu, saudara sekalian, dikatakan dia menyuruh janda itu memberi dia makan dan minum. Tetapi sebenarnya waktu itu janda itu sudah hampir kehabisan minyak dan tepung. Tetapi karena dia itu janda itu menuruti permintaannya, percaya apa yang dia katakan bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Akhirnya sungguh-sungguh suatu hal yang ajaib terjadi. Nah, toples yang tadinya sudah hampir kosong dan minyak yang sudah hampir habis itu tidak mengering, tidak kosong sampai kelaparan berakhir. Nah, itu kita melihat suatu hal yang luar biasa. Dikatakan di sini dia adalah manusia biasa, tetapi karena doa dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia secara pribadi dengan penuh keberanian menentang Raja Ahab dan Ratu Isabel yang sangat jahat itu. Jadi bahkan kita melihat pada akhirnya di dalam menghadapi begitu banyak nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, dia tetap hidup. Itu satu hal yang luar biasa, dan Tuhan juga menyediakan makanan yang sangat istimewa bagi dia. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat Elia sangat dipakai oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi saudara sekalian, apa yang ingin Yakobus tekankan di sini adalah memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya antara kita dengan Elia itu tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Apa yang dapat dilakukan oleh Elia di dalam pelayanannya, di dalam hidupnya, di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang begitu luar biasa, itu sebenarnya juga dapat kita
lakukan di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita berada di dalam situasi yang berbeda, walaupun tantangan kita berbeda, tetapi di dalam memperluaskan kerajaan Allah, di dalam hidup bagi Tuhan. Ya, Elia itu prinsipnya sama dengan kita. Ya, jadi kita jangan berserah kepada tantangan, tetapi kita melihat kalau Tuhan dapat memakai Elia, ya, walaupun Elia pernah juga merasa lemah, ya, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menopang dia dengan begitu luar biasa. Nah, hari ini kita percaya juga bahwa Tuhan dapat menolong kita. Ya, Tuhan dapat beserta dengan kita sebagaimana Tuhan memakai Elia, sedemikian pula Tuhan dapat memakai setiap kita, ya. Nah, kembali kita melihat doa Elia, ya. Dia katakan dia sungguh-sungguh berdoa. Kalau Yakobus tadi menggunakan istilah penuh keyakinan, ya, di sini sungguh-sungguh, ya, yaitu sungguh-sungguh ini mencakup iman, mencakup penyerahan, mencakup suatu fokus di hadapan Tuhan. Lalu inti doanya adalah supaya hujan jangan turun, ya, supaya hujan jangan turun. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17, di situ Alkitab mencatat bahwa Elia pada waktu itu sedang berhadapan dengan Raja Ahab, ya, dan menubuatkan tentang tidak akan turunnya hujan di Israel selama 3 tahun 6 bulan. Nah, Elia menyampaikan hal itu kepada Ahab karena pada waktu itu orang Israel sudah menyimpang iman mereka. Ya, mereka tidak lagi menyembah kepada Yahweh, tetapi menyembah kepada Baal. Ya, mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada dewa-dewa bangsa lain. Nah, itulah sebabnya Tuhan memanggil Elia untuk datang memberikan tantangan kepada Raja Ahab yang begitu jahat pada waktu itu. Nah, mengapa hujan yang ditekankan di sini, ya? Mengapa hujan yang ditekankan di sini? Karena Baal itu dipercayai sebagai dewa badai dan dewa kesuburan. Ya, jadi artinya Baal lah yang mengirimkan badai, yang mengirimkan hujan, ya, yang melalui hujan yang diberikan oleh Baal akhirnya ada kesuburan di dalam tanaman mereka, artinya panen yang melimpah yang mereka dapatkan itu adalah pemberian daripada dewa Baal. Ya, jadi mengapa mereka, ya, Elia menggunakan hujan karena ingin memberikan tantangan kepada Raja Ahab pada waktu itu, dengan juga kepada seluruh orang Israel yang pada waktu itu mereka percaya bahwa Baal yang menurunkan hujan bagi mereka, Baal yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan mereka, Baal yang memberikan panen kepada mereka. Nah, sekarang Tuhan menunjukkan kepada mereka Baal tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, Tuhan sebenarnya yang bertakhta, Tuhan sebenarnya yang berotoritas, Tuhan sebenarnya yang memberikan segala kelimpahan kepada mereka. Dan apa yang didoakan oleh Elia itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi dengan sungguh-sungguh dia berdoa, maka apa yang dia doakan itu merupakan suatu panggilan daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai dia untuk menyatakan diri kepada orang-orang Israel dan kepada Raja Ahab pada waktu itu. Jadi dikatakan di sini, ya, dan hujan pun tidak turun di bumi selama
3 tahun dan 6 bulan. Ya. Nah, kemudian kita melihat, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Nah, kita kembali melihat bahwa Baal dipercayai adalah dewa yang menurunkan hujan, yang menghasilkan buah bagi mereka, tetapi dengan melalui doa Elia bahwa Baal tidak dapat melakukan apa-apa. Elia berdoa lagi ya di depan, dan kemudian disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhanlah yang menurunkan hujan. Ya, nah di dalam doa menurunkan hujan, kalau kita membaca di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-18, yang ayat yang ke-41 dan seterusnya, di situ kita melihat satu iman yang luar biasa yang ada di dalam diri Elia. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Nah, waktu itu apakah sungguh-sungguh sudah kelihatan hujan itu? Ya, itu adalah iman daripada Elia. Lalu dalam ayat yang ke-42 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, kita melihat di sini sebelum dia berlutut di situ, dia sudah menyampaikan sesuatu yang akan terjadi kepada Ahab. Ya, jadi dia memberikan jaminan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Lalu kemudian kita melihat ayat-ayat selanjutnya dikatakan, setelah itu, ya, setelah dia berdoa, dikatakan pada waktu dia berdoa, dia berlutut ya dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi kita tahu sebenarnya orang Israel berdoa itu mirip seperti orang Islam ya. Tangannya itu diletakkan ke tanah, kedua lututnya itu di tanah, kemudian mukanya juga di tanah. Ya, kalau di dalam bahasa Chinese itu ada dikatakan 5 anggota tubuh kita menyentuh tanah ya untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi kedua tangan, kedua lutut, dan kemudian mukanya juga menyentuh ke tanah untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah dia berdoa demikian, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-43, setelah itu di sini adalah setelah dia berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di sini, dia berkata kepada bujangnya, ya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Ya. Bujangnya itu taat dan naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Nah, kita melihat di bagian depan, Elia sudah mengatakan kepada Ahab, ya, dia mengatakan dia sudah mendengar derau hujan. Ya, nah itulah iman, saudara sekalian. Ya, iman adalah sesuatu penglihatan yang belum kelihatan. Ya, jadi kita kalau beriman, Tuhan akan memberikan sesuatu di dalam diri kita untuk meyakini bahwa sesuatu akan terjadi. Nah, walaupun setelah berdoa, bujangnya masih belum melihat apa-apa, ya, bujangnya masih belum melihat apa-apa. Tetapi Elia dia katakan dia sudah mendengar bunyi katanya. Nah, itu luar biasa, saudara sekalian. Itu satu hal yang luar biasa ya terjadi. Nah, dikatakan di sini bujangnya itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Nah, sampai berapa kali, saudara sekalian? Di situ dikatakan sampai 7 kali. Nah, sampai 7 kali. Ya, jadi kita melihat di sini Elia berdoa. Ya, nah memang istilah 7 itu seringkali mempunyai makna yang sangat khusus ya di dalam Alkitab ya. Nah, kalau sampai 7 kali Elia tidak melihat apa, bujangnya tidak melihat apa-apa, Elia mungkin juga berdoa lagi dan meminta bujangnya pergi lagi melihat ya. Jadi di sini kita melihat sampai ke 7 kali ya. Luar biasa. Demikianlah sampai 7 kali katanya.
Nah, ayat yang ke-44 dikatakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Nah, kita melihat di sini awan kecil ya sebesar telapak tangan ya timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, saudara sekalian ya, kalau kita suatu hari pergi piknik gitu ya, nah kita piknik kita melihat awan sekecil telapak tangan, apakah kita cepat-cepat pulang, saudara sekalian ya? Apakah kita anggap wah udah mau hujan ya kita cepat-cepat pulang ya? Nah, saudara tentunya tidak. Tetapi karena imannya, ya, pertama-tama dikatakan dia mendengar derau hujan yang luar biasa derasnya. Kemudian yang kedua, melalui awan sekecil ya telapak tangan, dia sudah yakin bahwa hujan itu akan datang. Wah, luar biasa. Lalu kemudian dia menyuruh bujangnya itu, lalu Elia itu datang kepada bujangnya dan meminta dia sampaikan kepada Ahab tentang hujan yang akan datang dan menyuruh Ahab bersiap-siap untuk pergi. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Jadi yang pertama-tama doa, setelah itu bujangnya pergi melihat yang pertama sampai ke-6 tidak ada apa-apa. Kemudian yang ke-7 kali hanya awan sebesar telapak tangan. Nah, itu hanya tidak ada apa-apa sebenarnya, tetapi Elia sudah tahu dan dikatakan di sini hanya sekejap mata ya. Dan waktu yang sangat singkat langit menjadi kelam dan oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat ya. Nah, Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Nah, di sini tidak terlalu jelas apakah pada waktu Elia di dalam ayat yang ke-44 menyuruh bujangnya menyampaikan kepada Ahab supaya dia cepat-cepat pasang kereta dan turun, dia mungkin tidak percaya ya, tidak melakukannya, tetapi pada waktu dia melihat awan yang sudah begitu banyak dan kemudian hujan mulai turun, dia baru naik keretanya, baru pergi. Ya, di sini tidak terlalu jelas. Tetapi yang jelas ya Ahab dia kemudian naik kereta lalu pergi. Jadi di sini kita melihat satu hal yang sangat luar biasa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita ya. Dari pengalaman Elia, pertama tema kita belajar bahwa kita harus tekun di dalam doa kita. Pada waktu kita berdoa, kita perlu mengintrospeksi diri kita, dan pada waktu kita berdoa, kita perlu yakin ya. Nah, ada saat-saat ketika kita sangat jelas bahwa itu bukan kehendak Tuhan, maka kita mungkin berhenti berdoa karena kita sudah tahu jelas itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin Roh Kudus sudah menggerakkan kita. Tetapi ada saat-saat mungkin kita harus belajar seperti Elia, tidak putus-putusnya, tidak menyerah di dalam doa. Doa 1 kali Tuhan tidak menjawab, doa 2 kali, ya doa 3 kali, kita terus meminta kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Nah, beberapa prinsip yang kita pelajari melalui kehidupan dan doa daripada Elia yang diumpamakan oleh Yakobus di sini. Pertama-tama kita melihat bahwa kuasa yang Elia alami melalui doa adalah untuk satu tujuan. Tujuannya sangat jelas. Itu terkait dengan pelayanan Elia. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk Elia, tetapi tujuannya adalah berhubungan dengan pelayanan Elia. Nah, untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam 1
Satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Dia katakan, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani. Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Jadi kita melihat di sini ya, Elia melakukan semuanya itu untuk menyatakan Tuhan kepada umat Israel. Ya, jika Elia tidak menghadap Raja Ahab dan Ratu Isabel untuk mengklaim tentang kuasa Tuhan yang melampaui kuasa Baal, dia tidak akan menghentikan hujan, dia tidak akan berdoa supaya hujan itu turun lagi. Ya, dia juga tidak akan naik ke Gunung Karmel untuk menantang nabi-nabi Baal, kemudian menurunkan api, menyatakan kuasa Tuhan, ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memberikan hidup kepada manusia, yang memberikan hujan, yang menyuburkan segala tanaman mereka. Ya, dia hanya ingin menunjukkan Tuhan. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan, ya, prinsip yang sangat penting. Nah, Tuhan tidak memberikan kekuatannya untuk keuntungan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat banyak orang salah menggunakan kuasa Tuhan, menjadikannya seolah-olah menjadi satu show ya di TV atau di dalam pelayanan, di dalam suatu kebaktian penyembuhan dan sebagainya, seolah-olah menunjukkan tentang diri sendiri yang mempunyai kelebihan daripada orang-orang lain ya. Nah, itu sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan ya, walaupun ya kita mengalami kuasa Tuhan ya, walaupun kita mendapatkan faedahnya misalnya tentang kesembuhan yang kita alami ya dan sebagainya, tetapi kembali itu bukan tujuan kita. Tujuan kita berhubungan dengan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Itu adalah prinsip yang pertama. Kemudian yang prinsip yang kedua, kita melihat bahwa melalui kuasa doa, Elia ingin menunjukkan ya bahwa Tuhan itu adalah hakim yang sebenarnya. Ya. Jadi melalui kuasa yang disampaikan oleh Elia melalui doanya, ya, Tuhan itu menyatakan penghakimannya kepada orang-orang yang tidak hidup taat kepadanya. Ya, nah seperti yang kita lihat pada waktu menghadapi nabi-nabi palsu itu, kita melihat di dalam ayat yang ke-37 daripada satu Raja-Raja pasal yang ke-18, jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku. Dia berdoa kepada Tuhan supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, kita tadi berkata bahwa tujuan pertama adalah menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Dan juga di sini dikatakan membawa hati manusia bertobat, membawa hati manusia kembali kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-38 menunjukkan bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa Elia. Nah, Elia meminta Tuhan menjawab dia dengan alasan yang benar dan Tuhan mendengarkan doanya. Lalu dikatakan, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, kita melihat di sini yang mata mereka terbuka untuk mengenal kembali Tuhan. Orang Israel adalah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan membawa mereka ke Mesir. Tuhan mau memelihara mereka menjadi satu bangsa yang besar.
Setelah mereka menjadi satu bangsa yang besar, Tuhan menyediakan tanah Kanaan untuk mereka. Tuhan memelihara mereka di sana. Tetapi pada akhirnya mereka melupakan Tuhan, menyembah kepada ilah lain. Nah, Tuhan memakai cara yang demikian untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, setelah membawa umat Israel kembali kepada Tuhan, penghakiman Tuhan itu dilakukan kepada nabi-nabi Baal. Dikatakan di dalam ayat yang ke-40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Wah, itu satu kuasa yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Elia ya, untuk melakukan pembersihan di dalam umat Tuhan. Itu adalah satu prinsip yang sangat penting bahwa Elia menyatakan kuasa doanya adalah untuk menunjukkan tentang kuasa penghakiman daripada Allah. Kemudian prinsip yang ketiga kita melihat itu merupakan satu konfirmasi tentang identitas Elia sebagai abdi Allah. Dia tidak bekerja melayani dirinya sendiri, dia tidak melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi dia melakukan segala sesuatu demi Tuhan ya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, itu adalah satu konfirmasi ya setelah melihat bagaimana Elia melakukan sesuatu yang benar. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa prinsip-prinsip inilah yang membuat doa Elia itu begitu berkuasa. Nah, kadang-kadang kita mempunyai konsep yang salah, kadang-kadang kita mempunyai tujuan dan motivasi yang salah. Nah, itu bisa menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Lalu kembali kita melihatnya sebagai bagian yang terakhir daripada buku ini ya. Setelah Yakobus menunjukkan tentang doa orang yang benar, lalu di dalam ayat yang ke-19 dan yang ke-20 dia ingin membawa orang yang sudah tersesat untuk kembali kepada Tuhan supaya menjadi benar, supaya doanya berkuasa ya. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, nah ini ya, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, tujuannya adalah membawa seseorang kembali kepada Tuhan. Nah, ini kita melihat kalau kita membaca akan kedua ayat ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya, kita adalah keluarga Allah. Kita berada di dalam satu keluarga. Maka kita mempunyai tanggung jawab untuk saling mendoakan dan saling membawa kembali saudara-saudara kita yang tersesat ya. Nah, kalau kita di dalam keluarga biasa, kalau ada keluarga yang hilang ya, keluarga yang tersesat ya, kita pasti akan berusaha untuk mencari dia kembali. Ya, itu adalah keluarga saudara sekalian ya. Nah, di dalam keluarga Allah juga demikian ya. Kita diberikan tanggung jawab untuk saling mendoakan, saling membawa kembali saudara-saudara kita yang menyimpang daripada kebenaran ya. Nah, kita membuat dia balik, dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-20, kalau kita melakukan apa yang ada di dalam ayat yang ke-19, maka ayat yang ke-20 dimulai dengan istilah ketahuilah.
Ya, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, istilah ketahuilah di sini menunjukkan bahwa ini adalah suatu dorongan, ya. Ini adalah suatu penjelasan. Ini adalah sesuatu hasil, ya. Nah, kuasa doa juga demikian mempunyai hasil. Nah, hidup kita yang membawa orang berbalik kepada kebenaran Allah itu juga mendatangkan hasil, membawa orang kembali kepada rahmat Allah, membawa orang kembali membangun hubungan yang baik dengan Allah. Di sini dikatakan berbalik ke jalan yang benar, ya, meninggalkan jalan yang tersesat. Nah, banyak di antara kita mungkin ya kita melihat kalau ada saudara-saudara kita tersesat, kita harus dengan hati yang lembut, dengan hati yang berdoa, kita meminta Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita dapat membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, ketika orang berdosa kembali kepada Tuhan, setan akan melakukan segala cara untuk menghancurkan orang tersebut. Ya, mungkin dengan rasa malu, rasa bersalah, dia ingin menggerogoti, dia ingin menghalangi orang-orang Kristen. Ya, dan seorang pernah berkata demikian bahwa pada waktu Tuhan mengampuni seseorang itu tidak ada sisa-sisanya lagi. Ya, pada waktu Tuhan mengampuni seseorang, dia mengampuni dengan 100%. Ya, dia mengampuni dengan seluruhnya, sehingga di sini dikatakan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, ya, itu sudah diselamatkan, dan menutupi banyak orang, banyak dosa, ya. Jadi itu adalah satu restorasi yang Tuhan lakukan di dalam diri orang tersebut, yaitu merupakan sesuatu yang 100%, ya, tidak ada sisanya. Nah, seorang memberikan satu contoh, dia mengatakan pada waktu anak yang hilang, ya, datang kembali kepada ayahnya. Ayahnya tidak berkata, saya akan memberikan kamu masa pencobaan 6 bulan untuk melihat apakah engkau sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Ya, nah, setelah itu baru mengangkat kamu kembali menjadi anak, katanya. Tidak, ya. Ayah itu dari jauh sudah menanti, ya, menanti terus. Pada waktu dia melihat anaknya dari jauh, dia sudah berlari untuk mendapatkan anaknya. Dia mengampuni anaknya, berarti 100% dia menerima kembali anaknya tanpa ada sisa-sisanya. Nah, itulah yang Tuhan lakukan, ya, dikatakan itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-20 dimulai dengan istilah ketahuilah. Ya, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, saya rasa ini merupakan ayat yang terakhir daripada kitab Yakobus, ya, walaupun 5 pasal, tetapi juga kita sudah memakai begitu banyak waktu untuk belajar, karena Yakobus memberikan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sangat indah, ya. Kalau kita di dalam pasal yang pertama kita melihat Yakobus mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi pencobaan dengan iman, bagaimana menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kemudian Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, di situ dia berbicara tentang cara-cara hidup yang terbaik di dalam menghadapi pencobaan, termasuk relasi kita antara satu dengan yang lain, bagaimana kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah,
Kemudian dia mengatakan kita jangan menipu diri kita sendiri, ya menyangka kita sedang melakukan firman Tuhan padahal kita hanya mengetahui tanpa melakukannya. Ya, jadi itu adalah satu nasihat yang sangat baik kalau saudara bisa kembali merenungkan akan kata-kata yang demikian lalu mengintrospeksi diri dengan baik, melihat apakah benar-benar saya melakukan firman Tuhan ataukah saya hanya pendengar firman Tuhan. Nah, saya rasa itu adalah sesuatu cara yang baik untuk selalu mengingatkan diri kita, ya. Karena hanya orang yang melakukan firman Tuhan akan mendapatkan faedah daripada firman Tuhan. Lalu hubungan kita dengan orang lain, ya, karena Tuhan memberikan status sosial yang berbeda, apakah kita sungguh-sungguh dengan rendah hati saling menerima satu dengan yang lain, dengan sikap yang benar, dengan hati yang benar, dengan sepenuh hati. Nah, itu merupakan satu hal yang ditekankan dengan sangat jelas dan sangat serius oleh Yakobus, ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian di dalam bagian terakhir daripada pasal yang kelima, ya khususnya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20, di situ kita melihat bagaimana Yakobus mengingatkan bahwa hakim akan segera datang. Ya, jadi kita diingatkan untuk bersabar di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya, Yakobus juga mempunyai konsep eskatologi tentang kedatangan Tuhan sebagai hakim. Dia menunjukkan bagaimana kita bersabar, ya kalau kita ingat dia memakai contoh-contoh seperti petani harus bersabar menantikan hasil panennya. Dia juga mengajarkan bagaimana nabi-nabi, ya mereka bersabar di dalam penderitaan karena kita tahu nabi-nabi juga menghadapi banyak siksaan, banyak tantangan. Saudara dan saya kalau ingin memenangkan jiwa, banyak harga yang harus kita bayar, banyak korban, banyak pengorbanan yang harus kita sampaikan, ya itu adalah penderitaan-penderitaan yang mungkin terjadi, ya seperti nabi-nabi, tetapi mereka bersabar sehingga Tuhan memberkati akan segala sesuatu yang mereka lakukan, ya. Kemudian kita juga melihat dia menggunakan Ayub, ya kesabaran Ayub, ketekunan Ayub, ya itu juga merupakan hal yang luar biasa. Kemudian dia juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, sebagai kesimpulan secara menyeluruh kita melihat bahwa selama ini kita belajar kitab Yakobus, ya apa yang kita pelajari, kita mempelajari sesuatu yang sangat real di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, menolong kita untuk menghadapi hidup ini secara nyata dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, dengan hati yang terfokus untuk mencapai suatu kehidupan yang dewasa. Kita dituntun, saudara sekalian, bukan hanya secara teori, tetapi banyak praktika-praktika hidup yang sangat jelas yang kita dapatkan di dalam kitab Yakobus ini, supaya kerohanian kita menjadi dewasa, dan supaya kita di dalam menghadapi pencobaan, penderitaan, kita keluar sebagai pemenang. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Paulus, lebih dari pemenang. Ya. Baik, saya rasa kita malam ini menyimpulkan semua dari kitab Yakobus ini,